طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Iman, bantahan kepada sekte Murji'ah dan juga Jahmiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu menjelaskan daripada kelompok-kelompok yang menyelisihi dari pendalilan atau penjabaran yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam terkait definisi daripada syariat ketika menyebutkan terhadap seseorang yang melanggar syariat, sehingga dikatakan atau dibahasakan dengan penafian keimanan ataupun baroahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelakunya, ataupun bahkan dibahasakan dengan kesyirikan dan juga kekufuran. Akan tetapi kesemua itu bukanlah maksudnya adalah kekufuran yang menyebabkan orang itu menjadi kufur riddah, keluar daripada Islam. Tidak. Kemudian ketika telah dijabarkan dalil-dalil tersebut, mulai dari penafian keimanan, ataupun keberlepasan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga barakallahu fikum kesyirikan ataupun kekufuran, maka muncul reaksi daripada 4 kelompok yang telah disebutkan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Maka 2 di antaranya sudah kita bacakan. Al-Amani surahullah. Sekarang kita melanjutkan dari penjelasan dari kelompok-kelompok tersebut. Ini masuk yang ketiga, seperti itu. Qala al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala, wa amma salisu, dan adapun yang ketiga atau kelompok yang ketiga, alladzi balagu bihi kufrar riddah nafsuha. Mereka mencoba untuk membawa kepada pemahaman bahwa penafian keimanan ataupun baroahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kesyirikan dan kekufuran itu maknanya berdasarkan pendapat mereka, kelompok yang ketiga ini adalah kufur riddah. Kufur riddah. Seperti apa contohnya? Bagaimana penjelasannya kita baca insyaallah ta'ala. Maka kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala, fahuwa syarrun, maka ini juga sama, buruk, pendapat atau takwil terkait pendalilan, dalil-dalil yang sudah disebutkan sebelumnya, ini juga merupakan kelompok yang buruk. Fahuwa syarrun, maka ini juga buruk, minalladzi qablahu, daripada kelompok yang sebelumnya, yang 1 dan 2 itu, yang mana yang pertama mereka menyatakan bahwasanya dalil yang disebutkan penafian keimanan, baraah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan, kekufuran dan sebagainya, itu merupakan kufur nikmat kata mereka bagi kelompok yang pertama. Ini sudah dijelaskan. Kemudian atau kelompok yang kedua, mereka menjadikan dalil-dalil tersebut barakallahu fikum min
ya, yang kedua itu yang paling buruk ya, famin afdha'i ya ma tu'awil ala Rasulillah sallallahu wa ashabihi. Ya, mereka adalah kelompok yang buruk yang mentakwil khabar yang datang dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya dari agamanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah peringatan saja, taglid ya, ataupun apa, tarhib, agar orang itu menjauhi perkara-perkara yang melanggar syariat itu, tapi tidak ada la haqiqata lahu, tidak ada konsekuensi apapun. Ya. Jadi ya, ayat-ayat ataupun dalil-dalil itu hanya sekadar wa'id, ancaman, ya, tidak sampai kepada sesuatu yang ya berakibat konsekuensi dari apa yang dilanggar itu. Ya, maksudnya tidak berkurang keimanannya, ya, tidak mengganggu keimanannya dan sebagainya. Ya, ini memang adalah pemikiran Murji'ah, ya. Karena bagi Murji'ah, barakallahu fikum, ya, keimanan itu dia tetap, ya, keimanan itu tetap. Setiap orang yang sudah berikrar syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadatain, maka dia adalah seorang muslim hakiki, ya. Keimanannya setara dengan apa? Keimanannya para malaikat, ya, keimanannya para anbiya, sallallahu afiyah. Iya. Dan kitab ini memang khusus membantah mereka Murji'ah, Jahmiyah, ya, ataupun Asy'ariyah yang mereka di dalam bab keimanan itu adalah Murji'ah, ya, memiliki faham irja. Ya, dan mereka punya dalil, ya, sudah kita bacakan di awal-awal dulu bagaimana pendalilan Murji'ah ini, ya, sehingga mereka benar-benar apa? Yakin betul terhadap pemikiran mereka. Ya, bahwasanya iman itu hanya sekedar apa? Ucapan belaka, ya, tanpa adanya apa? Amalan dan sebagainya. Ya, hanya sekedar ikrar bil lisan, maka dia sudah menjadi seorang apa? Seorang muslim wahid. Walaupun fa'ala man fa'ala, ya. Walaupun dia berbuat kesyirikan akbar, ya, terjatuh ke dalam kekufuran, iya, ataupun terjatuh ke dalam ya pembatal-pembatal keislaman, itu tidak sama sekali memudaratkannya, memudaratkan keimanannya, keislamannya seperti itu. Nah, itu adalah kelompok kedua ya. Bahwasanya ayat-ayat wa'id ataupun dalil wa'id yang menjadi ancaman, ya, itu hanya sekedar taglid dan juga tarhib. Tidak adalah haqiqatan lahu, tidak punya konsekuensi apapun. Maka inilah yang ketiga, wa amma salisul ladzi balagha bihi kufrur riddah nafsuha. Ya, mereka membawa kepada apa? Kekafiran, kekufuran yang mengeluarkan orang tersebut keluar daripada Islam, ya. Jadi pada bab atau poin yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini adalah Khawarij. Antum harus tahu, ya. Ini kita sedang membahas Khawarij, ya, di luar daripada titik bahasan yaitu Murji'ah. Maka fahuwa syarrun minal ladzi qablahu, ya, ini lebih buruk, ini juga kelompok yang buruk daripada kelompok yang sebelumnya. Kenapa? Li'annahu madhabul khawarij, ya, karena ini merupakan bentuk pemikiran daripada sekte khawarij, ya. Khawarij itu dari kata khuruj, ya, orang-orang yang keluar daripada apa namanya? Al-haq, daripada kebenaran, ya. Nanti akan disebutkan dalilnya. Keluar seperti anak panah yang keluar dari busurnya, ya. Taib. Bahwasanya li'annahu madhabul khawarij alladzina maraqu minad din bitakwil, ya. Perhatikan di sini, khawarij itu sebagaimana apa? Ya, orang-orang yang keluar daripada agama bitakwil, ya, dengan sebab ya takwil, ya, anggapan mereka seperti itu. Seperti sama seperti Asy'ariyah, Jahmiyah di masa sekarang, ya. Mereka itu kufar, ya, kita namakan mereka itu Jahmiyah, sama dengan sebab takwil, ya. Dan takwilnya mereka itu menunjukkan apa? Mereka menginginkan kebaikan kepada agama ini, ya. Begitupun Khawarij, ya, mereka senantiasa menggunakan dalil-dalil wa'id, ancaman kepada manusia, ya. Tujuan mereka adalah apa? Agar manusia itu tidak kufur, kan seperti itu. Makanya mereka sampai apa? Melampaui batas, ya. Bahkan dosa-dosa besar pun mereka jadikan kekafiran. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Ya.
Maka fa'akfarun nasa bisigharid dzunub wa kibariha. Ya, maka jadilah mereka itu mengkafir-kafirkan manusia dengan sebab dosa-dosa, sama saja apakah itu adalah dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Di sisi Khawarij itu adalah kekafiran yang mengeluarkan daripada Islam, ya. Bahkan saking mereka itu waroknya, maka mereka menjadikan dusta itu atau melawan kepada orang tua sebagai kekafiran. Ya, subhanallah. Wa qad ulimat ma wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minal muruqi, ya, dan sungguh telah diketahui bahwasanya Nabi SAW telah mensifatkan mereka, ya, bahwasanya mereka adalah kelompok yang keluar dari al-jamaah, kelompok yang keluar daripada agama, ya. Wa ma adina fihim min safki dimaihim, ya, dan bagaimana mereka itu barakallahu fikum, ya, menghalalkan darah-darah manusia, maksudnya kaum muslimin, sallallahu alaihi, ya, sallallahu alaihi. Kemudian kita baca di catatan kaki di dalam hasyiah, qala al-Marruzi atau al-Marwazi, ya, kilahum sahih, dikatakan fi ta'zimi qadri shalah, di dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah. Wa qad ghallat fi ta'wili hadhihi al-akhbar allati ja'at fi nafil iman. Maka mereka itu sungguh telah berbuat gulu, ya, gulu berlebihan, ya, di dalam mentakwil, ya, membawa kepada apa? Anggapan mereka bahwasanya ini adalah kebaikan seperti itu. Ya, mereka gulu di dalam takwil hadhil akhbar allati ja'at fi nafil iman. Ya, terhadap pendalilan, ya, ini bukti bahwasanya Khawarij itu juhal, ya, para jahalah, ya, mereka zindik dengan sebab apa? Salah memahami nas, ya, salah memahami dalil. Nasallallahu. Maka mereka itu gulu di dalam takwil, memahami dalil-dalil akhbar, riwayat, ya, dari Al-Qur'an, As-Sunnah, allati ja'at fi nafil iman, yang mana dalil-dalil itu datang, ya, dengan bahasa apa? Penafian iman. Itu di antara bahasan kita, ya. Yang pertama nafil iman, bara'atun Nabi sallallahu, ataupun kesyirikan dan kekufuran. Nah, mereka di antaranya khata', keliru, salah, ya, mentakwil terkait nas yang menjelaskan bahwasanya orang itu dinafikan keimanannya. Karena bagi mereka itu adalah kekufuran, ya. Mereka salah di sini. An manir takabal kabair tawaifu min ahlil ahwa'i wal bida'i minhum. Ya, terhadap siapa saja yang mereka itu terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, mereka itu adalah kelompok tawaif, kelompok-kelompok min ahlil ahwa'i wal bida'. Ya, mereka itu berdasarkan apa? Kelompok ahlud dolal. Ya. Minhum, di antaranya mereka adalah al-khawarij, ya. Kemudian wal mu'tazilah, ya. Kemudian juga ada ar-rafidah, ya. Ada rafidah, Syiah. Ya. Maka fa'ammal khawariju, ya, fata'wilatuha ala ikfaril muslimina bil ma'asi. Maka adapun khawarij itu mereka adalah kelompok yang mereka itu mentakwil, ya, pendalilan yang datang berdasarkan nas, ya, terhadap ikfaril muslimin bil ma'asi, ya, pengkafiran mereka kepada kaum muslimin, ya, dengan sebab apa? Maksiat, dosa-dosa besar. Nah, ini diantara usul daripada al-Khawarij, ya, secara umum, secara mudahnya seperti itu, ya. Khawarij itu adalah orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan sebab apa? Bidzunub atau bil ma'asi, ya, dengan sebab dosa-dosa besar. Ya, maka kalau ada orang yang mengkafirkan, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan akbar ataupun kekufuran, ya, ataupun pembatal-pembatal keislaman, itu bukan khawarij, ya, dan orang yang terjatuh ke dalam itu semua bukan dikatakan muslim, ya, ini lancang, ya, ini lancang namanya, tidak beradab, tidak punya akhlak, tidak punya adab, ya, dan juga jahil, ya. Kalau mereka mengatakan, ya,
mengkafir-kafirkan orang Islam, maka kita katakan jangan lancang mengislam-islamkan orang musyrik, ya. Bagaimana bisa dia mengucapkan, ya, syahadatain, kemudian di saat bersamaan juga mereka yang mendatangkan apa? Ya, pembatal keislaman, kekufuran, kesyirikan akbar. Bagaimana bisa, ya? Nasallahu alaihi. Ini berbeda dengan Khawarij. Iya. Wasafki dima'ihim, dan juga apa? Menghalalkan, menumpahkan darah kaum muslimin. Nasallahu alaihi. Qalu, mereka mengatakan, ya, barakallahu fikum, ta'wilu qauluhu, ya, atau ta'wilu qaulihi, takwil mereka terhadap dalil, ya, terhadap nas, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya adalah apa? Dalil yang sudah kita bahas, ya, yaitu la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidak mungkin, ya, seorang yang berzina itu, barakallahu fikum, nasallallahu alaihi, ya, dalam kondisi dia itu berzina sedangkan dia seorang mukmin. Enggak mungkin. Ya, ini berdasarkan nas, penafian iman kan? Iya. Ya, sehingga imannya dinafikan. Tidak mungkin orang yang berzina itu dia berzina sedangkan dia dalam kondisi apa? Mukmin. Nah, dalil ini difahami oleh orang-orang Khawarij, ya, bahwasanya annahu kafirun billah, ya, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zina, ya, termasuk di antara salah satu dosa besar, ya, itu adalah kafir, ya, kafir di sisi Khawarij. Kenapa? Li'annal imana diddul kufri, ya, simpel, pemikiran mereka simpel. Karena keimanan itu adalah lawan, ya, atau kebalikan daripada kekufuran. Kalau Nabi sudah mengatakan tidak ada, ya, seorang yang berzina itu dia berzina sedangkan dia dalam kondisi mukmin, berarti kata Khawarij berdasarkan pemikiran dan takwil mereka, kalau begitu kafir, ya. Kalau begitu apa? Kafir. Nanti akan ada penjelasan bantahan kepada mereka insyaallah taala. Ya, jadi kata mereka itu kalau nggak beriman berarti kafir. Hanya ada dua, iman atau kufur, ya. Kalau kufur berarti apa namanya, kalau kalau dia berbuat apa namanya dikatakan seperti itu kufur, maka dia kufur. Iya. Hanya ada dua, ya. Kalau tidak iman berarti kufur. Iya. Nah, ini seperti juga Mu'tazilah. Ya, seperti Mu'tazilah. Maka faida lam yakun mu'minan fahuwa kafir. Maka kalau orang itu dia tidak beriman, maka dia kafir. Ya, apalagi ada nasnya tadi kan? Iya. Ya, ada nasnya. Kemudian li'annahuma fi'alani mutadadani, ya, karena keduanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang saling apa? Kontradiktif, saling bertolak belakang antara iman dan kufur, ya, sama seperti tauhid dan syirik, ya, sunnah dan bid'ah, ya, ataupun apa namanya? Iman dan kufur, ya. Jadi kosakata iman dan kufur itu saling bertolak belakang. Nah, ini benar dari sisi ini, ya. Karena tidak mungkin seorang itu dia, ya, memiliki apa? Keimanan dan kekufuran di suatu waktu, ya, seperti pendapatnya Murji'ah zaman sekarang lebih parah, ya. Orang itu berbuat kesyirikan, kekufuran, ya, kemusyrikan dan sebagainya. Di sisi lain disematkan muslim, ya, muslim musyrik dalam satu waktu, ya, nasallallahu alaihi. Dari sisi ini adalah benar mereka, tapi mereka tidak memahami siap konteks, ya, bagaimana para sahabat, ya, mereka memahami, ya, hadis Nabi SAW ini, ya. Ahaduhuma yanfil akhar, ya, yang mana satu dari salah satu keduanya tadi, ya, sifat tadi yaitu mukmin ataupun kafir saling apa? Saling menafikan satu sama lain, ya. Fa idza fa'ala al-imana qila mu'minun li fi'lil iman, ya, maka apabila perbuatannya itu keimanan maka dikatakan dia adalah seorang mukmin yang mengerjakan perbuatan apa? Keimanan. Sebaliknya wa idza fa'ala al-kufr qila wa huwa kafirun li fi'lihil kufur, ya, kalau dia apa namanya berbuat amalan kekufuran maka pelakunya kafir dengan sebab perbuatan kekufuran itu, ya. Qalu, mereka mengatakan barakallahu fikum fasawaun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja, ya, sama saja hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan la yazni azani wa huwa mu'min au qala la yazni illa huwa kafir, ya, maksudnya adalah apa? Tidaklah seorang dia itu berzina
kecuali dia adalah seorang apa? Kafir. Karena nggak mungkin seorang berzina itu mukmin. Maka berarti kalau begitu apa? La yazni illa huwa kafir. Maka ini tidak benar, ya, tidak benar barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah bantahan Khawarij ya, pada poin yang ketiga dari kelompok yang ketiga, ini khusus kepada Khawarij. Maka summa qad wajadna Allah tabaraka wa ta'ala yukadzibu maqalatihim. Ya, wa yukadzibu maqalatahum. Dan kemudian sungguh kami telah dapati kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mendustakan daripada pendapat mereka. Artinya pendapat mereka ini batil, tidak benar. Ya, yukadzibu maqalatahu. Wadzalika, dan demikian itu annahu bahwasannya ya hukmu fi sarik biqatil yad. Perhatikan di sini ya. Hukum terhadap pencuri ya di dalam syariat yang sudah sampai nisab, ya ini adalah hukum had ya. Hukum bagi pencuri yang sudah sampai nisab itu apa? Biqatil yad, yaitu dipotong tangannya, ya, dipotong kaki dan tangannya. Sarik ini adalah apa? Pencuri, ya. Pelakunya adalah disebut apa? Sarik, pencuri. Perbuatannya apa? Mencuri. Maka mencuri ini apa? Dosa besar, ya, sama seperti zina tadi. Ya, bagi ahlu sunnah wal jamaah, ya, mencuri, berzina dan lain sebagainya itu merupakan dosa besar. Ya. Dan syariat telah apa? Menetapkan hukum bagi para pelaku zina ataupun ya pencuri itu dipotong tangan. Kalau pezina itu ada dua, ya, pezina muhson yang sudah menikah maka dihukum rajam, ya, dihukum bunuh, tapi bukan berarti dia kufur, ya, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, ya, man baddala dinahu ya faqtuluhu. Siapa saja yang dia itu murtad, kafir, musyrik, bunuh maka bunuhlah, seperti itu, ya. Tapi terkadang ada ya hukum syariat yang membunuh pelakunya, ya, membunuh jiwa, tapi itu bukan apa? Kekufuran. Iya, bukan kekufuran. Contohnya apa? Pezina muhsan atau pezina yang ghairu muhsan, yang belum menikah, maka dijilid, ya, dicambuk seperti itu. Begitu juga dengan apa? Dengan pencuri, dipotong tangan. Ya, maka Allah telah mendustakan mereka. Pendapat mereka itu batil, telah dimentahkan oleh syariat, ya. Wa fizani ya wal qazab bil jalb, ya. Dan juga begitu juga pezina yang ghairu muhsan, ya, dan juga qadzab, ya, seorang yang menuduh orang lain itu berzina tanpa memiliki syawahid, ya, bukti dan dalil di atas burhan, saksi, ya, itu dijilid hukumnya, yaitu dicambuk, ya. Jelas ya, insyaallah. Maka walau kana dzanbu ya yukaffiru sahibahu maka al hukmu ala haula'i illa qatl, ya, illal qatl. Maka seandainya apabila ya azanb, ya, azunub, dosa itu tadi, ya, berzina, ya, menuduh orang lain berzina ataupun mencuri, itu dikafirkan pelakunya, yukafir sahibahu, maka sudah barang tentu hukumnya itu adalah apa? Ala haula'i ya illa al-qatl, kecuali dibunuh. Karena hukum bagi orang murtad, ya, itu adalah dieksekusi mati di dalam Islam. Ya, tapi ini tidak. Ya, justru apa? Dijilid, dicambuk, ya, ataupun apa? Dipotong tangan, kan seperti itu. Ya, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi SAW dia bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu, ya, siapa saja yang dia itu musyrik, kafir, murtad, ya, enggak mau bertobat, maka dibunuh, ya. Maka kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, afala tara annahum law kanu kuffaran lamma kanat ya uqubatahum al-qat'u wal jalb, ya, maka tidakkah ya Anda itu melihat, ya, dengan ilmu bahwasanya mereka itu seandainya para pelaku dosa besar tadi adalah kufar, maka sudah tentu mereka apa? Hukum untuk mereka itu apa? Dibunuh. Tapi tidak, tapi ternyata apa? Potong tangan, dicambuk, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah membantah Khawarij, sekte Khawarij. Ya. Karena mereka apa tadi? Salah memahami, ya.
mereka salah memahami, ya, mentakwil dan sebagainya. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Mereka itu keluar daripada agama, ya. Meskipun ada sebagian pendapat Khawarij itu apakah ya kufar atau tidak, mereka mengatakan ada yang bilang tidak. Ya. Wa kadzalika qaulullahi ya fi man qutila mazluman, ya. Dan demikian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang itu terbunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Ya. Apa maksudnya? Jadi Allah sudah mengkhabarkan, ya, Allah berfirman, dan sungguh kami telah jadikan bagi walinya tersebut sultana, kekuasaan untuk memilih. Ya, Allah berikan keberhakan untuk walinya itu memilih, ya. Misal contohnya adalah seorang itu dia dibunuh, ya, dibunuh baik itu karena dibegal ataupun karena sengketa dan lain sebagainya, dia dibunuh, ya. Terjadi perselisihan sampai terjadi pembunuhan. Nah, kemudian barakallahu fikum sampailah ke mahkamah syariah, ya, ke pengadilan hukum Islam, bukan pengadilan togut, bukan. Kemudian nanti setelah pelakunya tertangkap, kemudian menjalani pengadilan, ya, sampai kepada nanti tiba saatnya untuk apa? Eksekusi misalnya. Maka itu akan diberikan, ya, serah kuasa kepada walinya. Apakah dia mau memaafkan ataupun apa? Eksekusi seperti itu. Kalau memaafkan ihsan, ya itu lebih baik, ya. Kalau dimaafkan itu lebih baik. Tapi boleh juga bagi dia untuk apa? Menuntut agar pelakunya itu apa? Dibunuh setimpal, ya. Seperti itu hukum had. Maka kata Allah, faqad ja'alna liwalihi sultana. Bagi orang yang dibunuh itu, maka walinya berhak untuk apa? Memilih apakah dimaafkan atau dibunuh, ya, untuk hukum bagi pelaku pembunuhan. Dalam surat Al-Isra ayat 33, ya. Maka falau kanal qatlu kufran, maka kalau saja, ya, pembunuhan itu merupakan kekafiran, ya, barakallahu fikum, maka li wali afun wala akhdhu diyah walazimahu al-qatl. Ya, maka tidak mungkin bagi walinya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memilih apakah dia mau memaafkan ataupun juga mengambil diat dari pelakunya itu, atau justru apa? Bahkan walazimahu al-qatl, kalau itu adalah kekufuran maka wajib untuk dibunuh, kan seperti itu, ya. Sebagaimana tadi dalilnya man badala dinahu, ya, faqtuluhu, ya. Allah perintahkan seperti Nabi SAW perintahkan seperti itu. Siapa saja yang dia kafir, musyrik, murtad, maka bunuhlah, ya. Maka adakah orang yang membunuh itu kekufuran? Kan seperti itu. Sedangkan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, faqad ja'alna liwalihi sultana. Ya, ini adalah pendapat orang Khawarij, makanya, ya, bantahannya begitu banyak dan telak seperti itu. Adapun orang-orang di hari kita sekarang ini, ya, orang-orang Talafi atau yang semisalnya dari jihadis, kitalis, kufar, ya, mereka itu sebenarnya Murji'ah dan juga Khawarij, ya. Kalau antum memperhatikan bagaimana pendalilan mereka di dalam keirjaan mereka untuk melegitimasi perbuatan kesyirikan serta mengislam-islamkan para pelaku kesyirikan, mereka akan berdalil di antaranya apa? Menuding, mengesankan buruk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahwasanya mereka itu adalah para pelaku kekafiran. Masallallahu. Ya. Ini mereka Khawarij. Ya. Ataupun mereka mengesankan buruk para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Kitab As-Sunnah li Abdillah, ya, itu adalah banyak dalil-dalil yang palsu, sanad-sanad riwayat yang palsu, tidak bisa dijadikan hujjah dan sebagainya. Hanya untuk apa? Melegalkan para pelaku kesyirikan, para pelaku kekufuran, Abu Hanifah dan sebagainya. Ya, sampai sedemikian halnya, ya, menuduh Al-Imam Abdullah, anak daripada Imam Ahmad, ya, sebagai orang yang tidak bisa dijadikan hujjah pendapatnya ataupun riwayatnya yang di dalam kitab As-Sunnah. Iya. Ataupun pendapat-pendapat Ibnu Battah, Al-Akbari Al-Hambali, ya. Padahal Ibnu Battah digelari oleh para ulama itu sebagai apa? Sebagai wali, ya, orang yang diijabah doanya. Iya. Atau sebagaimana lainnya, menuduh para sahabat itu melakukan kekufuran, ya, nasallallahu. Usamah bin Zaid melakukan kekufuran karena membunuh, ya, membunuh jiwa yang tidak berhak seperti itu, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Atau Mu'az,
ya sujud kepada berhala misalnya, subhanallah. Ya, sampai seperti itu mereka untuk apa namanya? Menjadi mujadil anil musyrikin, pengacaranya kaum musyrikin seperti itu. Ya, saking antinya kepada takfir, kemudian begitu besarnya permusuhan mereka kepada ahli tauhid was sunnah, sampai mereka pun berdalilkan dengan dalil-dalil seperti itu. Ya, itu khawarij seperti itu. Ya, subhanallah. Ya, masalah. Jadi ini adalah dalilnya ya terkait dengan al-khawarij. Kemudian barakallahu fikum, kita lihat di catatan kaki dalam hasyiah, qala Muhammad bin Nasr al-Marruzi, dia mengatakan dalam kitabnya Ta'dhimu Qadris Shalah, wa minad dalili 'ala dolalatil khawarij siwa ma dzakarna, ya. Dan di antara dalil-dalil ya daripada kesesatan sekte khawarij siwa ma dzakarna, dari apa yang sudah kami sebutkan, mukhalafatuhum li jama'ati ashabi Rasulillah sallallahu, mereka menyelisihi ya al-jamaah. Siapa al-jamaah? Sahabat Nabi SAW, para sahabatnya. Ya, itu adalah al-jamaah. Iktatalal muslimuna yaumal jamal wa yaumas sifin. Ya, mereka membunuhi habis ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para kaum muslimin secara menyeluruh pada perang apa? Pada dua masa fitnah. Ya, itu pada perang Jamal dan juga perang Siffin. Ya, antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhum ajmain, ataupun antara Ali bin Abi Thalib dengan ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini Khalid menyusup kepada mereka. Ya, Khalid menyusup di tengah-tengah barisan para sahabat ini yang telah terjadi fitnah di antara mereka, ya biqadrillah. Maka mereka habis membunuhi para sahabat, subhanallah. Ya, washabu Rasulullah SAW minal muhajirin wal ansar mutawafiruna, ya. Mereka itu dari kalangan muhajirin, ya, kemudian dari kalangan ansar, ya. Faqutila bainahum, ya, khalqa katsir, ya. Maka dibunuhlah di antara mereka itu dengan pembunuhan yang banyak, ya, jiwa yang banyak. Walam yashhad ba'duhum ala ba'd bil kufur. Akan tetapi barakallahu fikum, hikmahnya di sini perhatikan antum, ya, dari fitnah yang terjadi di masa sahabat, perperangan yang bahkan sampai kepada taraf pembunuhan, ya, mereka saling membunuh satu sama lain, ya, disebabkan dengan ya takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang saling mengkafirkan, ya, memvonis kafir, ya, salah satu di antara mereka tidak ada, ya. Padahal perperangan atau fitnah yang terjadi itu dahsyat, saling membunuh satu sama lain di dalam perperangan, ya, ma'rokah di saat itu, ya. Tapi tidak ada yang bersaksi di antara mereka salah seorang pun, ya, yang memvonis kafir, ya, lawannya, lawan sengketanya tidak ada, ya. Walastahalla ba'duhum mali ba'd, ya, dan tidak pula ada yang saling menghalalkan harta-harta mereka, ya, tidak ada, ya, karena kalau konsekuensinya kafir, halal darahnya dan juga apa? Hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya pembunuhan bukan kekafiran, itu yang pertama. Kemudian, ya, begitu sengitnya fitnah yang terjadi, para sahabat tidak saling mengkafirkan, ya, tidak saling mengkafirkan. Ini kisah, ya, kisah sedikit daripada ya Khawarij, ya. Kemudian juga waqa'ada 'anil ya fariqain, ya, waqa'ada 'anil fariqain jami'an jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yashhad al-qa'iduna 'alaihim bil kufur. Dari kelompok-kelompok atau jamaah dari kalangan para sahabat itu yang mereka itu terjadi perselisihan, perperangan, saling membunuh, ternyata ada juga di antara mereka yang tidak apa? Tidak ikut serta, ikut campur di dalam fitnah yang terjadi. Ya, mereka justru minggir. Ya, mereka qa'ada, duduk, ya. Qa'idun, seperti itu kalau bahasa kita sekarang qa'idun. Tidak ikut serta perperangan. Tapi tidak ada satupun mereka itu yang saling divonis, ya, kafir. Apalagi sampai dilecehkan, oh antum qa'idun, ya. Antum ini sudah nggak ikut jihad, nggak terkena debu jihad, ya.
terus komentar lagi atau nggak ikut-ikutan lagi, ya antum ini qaidun. Nggak ada seperti itu. Apalagi sampai apa? Antum kafir nggak ikut perang, antum harus pilih, ya mau di kelompok A ataupun di kelompok B. Kalau antum nggak ikut, antum kafir. Ini nggak ada para sahabat, ya. Nasallallahu alaihi. Padahal peperangan saat itu apa? Diikut sertakan apa? Para sahabat. Ya, orang-orang yang mendapatkan apa namanya? Basiroh. Di dalam mereka apa? Berapa namanya? Beristimbat di dalam hukum, ya. Mereka di atas basiroh, ya. Meskipun para ulama sepakat bahwasanya pada saat itu, ya, keberpihakan kebenaran itu ada di kelompoknya Ali bin Abi Thalib saat perang dengan apa? Ummul Mukminin atau Muawiyah radhiyallahu anhu. Iya. Kalau sekarang lebih parah lagi, ya, sudah mereka berperang tidak di atas basiroh, bahkan di atas apa? Kejahmiahan, kekufuran, ya. Kemudian mencela ahli tauhid, ya. Ketika mereka dikritik, mereka itu kufur, mereka itu riddah, mereka itu jahmiyah, justru mereka membantah dengan apa? Antum ini qaidun, ya. Sudah nggak ikut perang, nggak ikut jihad, nggak kena debu jihad. Komentar terhadap ahlu sugur misalnya kan seperti itu, ya. Orang-orang yang ribat di perbatasan kaum muslimin misalnya, ya, kita siang dan malam terbunuh di medan jihad, ya. Siapa mereka, ya? Para Jahmiyah yang mereka tidak di atas basirah illa man rahimallah, ya. Itulah ta'assub, taklid buta, ya. Antum komentar kepada para sufi misalnya, ya, coba antum komentar kepada para sufi, mereka beribadah begitu, ya, mereka pada ubat, orang-orang yang ahli ibadah, ya, para zuhad, orang-orang yang zuhud, bahkan sampai apa kepada meninggalkan dunia secara mutlak, ya. Ketika antum komentari mereka, mereka akan mengatakan antum siapa, ya, hati antum kotor misalnya, ya, berpenyakit, antum nggak kenal mereka itu ahli zikir, ahli ibadah, ya, mereka menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah misalnya, ya, mereka senantiasa berada di majelis, di dalam halaqah, mereka tidak tercampuri dengan urusan dunia dan kaza wa kaza, ya, begitulah orang ta'assub. Atau antum mengomentari misalnya apa yang viral-viral belakangan ini kemarin, ya, orang-orang yang dianggap memiliki keturunan nasab misalnya, antum komentari itu kufur ini segala macam, ya, maka antum akan dikatakan siapa antum, ya, mengkritik keturunan Nabi SAW misalnya, ya, meskipun itu belum terbukti valid kan seperti itu, mengkritik, mencela, ya, keturunan Nabi SAW, ya begitu orang ta'assub, ya. Mereka sudah nggak kenal lagi, apalagi antum komentari orang-orang yang jihad, apalagi sampai, ya, dengan dalih menegakkan iqamatus syar'illahi azza wajalla, ya, khilafah syariat Allah, maka antum akan dibantah seperti itu. Siapa antum qaidun? Iya. Ya, antum lihat ini, mereka para sahabat ternyata ada yang tidak ikut serta di dalam fitnah tersebut. Mereka lebih memilih menyingkir, berdiam diri, ya, luzumul buyut, diam di rumah-rumah mereka, ya, di majelis-majelis mereka, karena mereka nggak mau ikut campur, ya, karena ini fitnah kata mereka. Tapi tidak ada lam yashhad ba'duhum ala ba'd bil kufur, ya, mengkafirkan satu sama lain, tidak ada, ya, tidak ada, iya, menghalalkan darah, ya, mengkafirkan, tidak ada. Padahal mereka saling membunuh, kan seperti itu, iya. Tidak pula mereka itu ya, barakallahu fikum, setelah mereka berperang kemudian ada yang mati, tewas, terbunuh, ya, dilarang untuk tidak mensolati dan memintakan ampunan kepada mereka, tidak ada, ya. Mereka saling mendoakan tarahum rahmah kepada mereka meskipun mereka saling membunuh, ya. Ali bin Abi Thalib begitu menyesal membunuh para sahabat, ya, subhanallah, kemudian memintakan ampunan dan sebagainya, dari dari ta'siman min zalik, ya, barangkali dari dosa-dosa mereka para sahabat radhiyallahu ajmain, ya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wala harama ahadum ra'ah ala zaujiha bidzanbin asabahu. Tidak pula, ya, istri-istri mereka itu diharamkan terhadap suami-suami mereka, ya, bidzanbin asabahu, dengan sebab dosa-dosa yang menimpa mereka. Tidak ada, ya. Para sahabat berperang dengan yang lainnya, kemudian istri mereka jangan, ya, jangan bercampur dengan suaminya murtad misalnya. Tidak ada, ya, tidak ada. Wa zahara Aliun
radhiyallahu anhu ala ahli Nahrawan wa lam yahkumi alaihim ya wa fihim bi hukmil kuffar. Ali bin Abi Thalib pada ya orang-orang yang terbunuh di Nahrawan, Ali bin Abi Thalib tidak menghukumi mereka kafir, tidak mengatakan mereka itu kufar, bal hakama alaihim bi ahkamil muslimin. Bahkan Ali bin Abi Thalib menghukumi mereka dengan apa? Hukum orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ya, dan seterusnya. Ya, wallahu jalla fi'ulahu a'lam. Ya, jadi ini adalah sekte yang ketiga, barakallahu fikum. Bahwasanya ini adalah bantahan kepada orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij. Ya, jadi dalil daripada ya penafian keimanan bara'ah Nabi SAW ya ataupun kesyirikan kekufuran ternyata ada yang tidak mengeluarkan daripada Islam, tapi sudah 3 kelompok yang kita sebutkan mereka memahami dengan pemahaman yang lain yang salah seperti itu. Di antaranya yang ketiga ini ya mengarahkan atau memaksudkan kepada kekufuran riddah seperti itu. Taib, ini saja dulu, mudah-mudahan dapat difahami. Insyaallah kelompok yang terakhir kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Natafi bihadza insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.